dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Senang sekali bisa jumpa kembali ya di GBI Rock Satelit Makassar Tanjung Pujian. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Benyamin ya dan Ibu ya dan seluruh tim pelayan Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih, puji Tuhan. Nah, tema tahunan kita lagi menyiapkan persiapan ya. Persiapan yang dimulai dari persiapan hati sampai nanti mempersiapkan kedatangan Kristus kali kedua. Amin. Nah, oleh karena itu di bulan ini kita berbicara bulan Februari forgiving offenses ya. Nah, tapi dalam tema ini saya melihat ada tema yang luar biasa di mana pada pembicaraan minggu lalu bahwa kita membalas kebencian dengan cinta. Haleluya. Ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang untung rugi memelihara kebencian. Untung rugi memelihara kebencian. Coba katakan kiri kanan, kamu untung atau rugi kalau pelihara kebencian? Ya, ada untungnya atau ruginya? Ya. Nah, kalau kita melihat di mana saja dalam kehidupan kita, dalam pergaulan media sosial dan sebagainya, ujaran kebencian itu ada di mana-mana, betul kan? Kebencian diekspos sedemikian rupa. Kebencian dinyatakan dan sah-sah saja bagi dunia. Betul kan? Sah. Tidak apa-apa, biar aja dia di dalam, tidak apa-apa. Ya, anak-anak harus menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kebencian ini dinyatakan dan halal. Orang menganggapnya biasa saja. Betul apa betul? Ya. Tapi coba kita lihat, apakah kebencian itu menguntungkan atau merugikan? Lukas 6 ayat 27. Lukas pasal 6 ayat 27 berkata begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, siapa ini? Raja yang berbicara kepada kita. Sang raja berkata, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Sang raja berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada siapa? Kepada orang yang baik dengan kita, kepada orang yang sering traktir kita, kepada orang yang sering jalan dengan kita. Apakah demikian? Apa pendeta? Ini susah. Susah sekali kalau kita mau berbuat baik kepada orang yang kita benci. Ayo, setuju apa setuju? Susah atau gampang? Susah. Serius, susah. Iya. Kita semua masih manusia, terdiri darah daging dan darah. Karena kebencian akan membuat pertumpahan darah. Kebencian bisa menyebabkan pembunuhan. Kebencian bisa menyebabkan banyak hal yang merusak. Tapi sang raja berkata, dan ini merupakan nilai-nilai kerajaan, kasihilah musuhmu. Kasih itu adalah hukum. Kasih itu bukan itikat. Kasih itu bukan seruan. Kasih itu adalah hukum.
Yesus mengajarkan hukum yang pertama dan terutama adalah kasih. Kasihi siapa? Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Kasih adalah hukum. Hukum harus dijalankan. Hukum ini adalah hukum kerajaan Allah. Kasih. Lalu kemudian ketika kita mengasihi, dinyatakan lewat apa? Berbuat baik. Keselamatan itu tidak berbicara kita masuk surga. Keselamatan itu Efesus 2 ayat 10 berkata, kita diselamatkan oleh iman, tetapi tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Amin. Kita baca Alkitab bukan hanya untuk mengubah karakter kita. 2 Timotius 6 berkata, 3 ayat 6, 7 berkata, memang tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah itu baik untuk mengoreksi kehidupan kita, meluruskan jalan kita, untuk menegur kita, untuk mendidik kita. Tetapi itu merupakan apa? Memperlengkapi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Agathos ergon, berbuat baik. Berbuat baik itu tidak hanya kepada mereka yang berbuat baik kepada kita. Ini perintah. Berbuat baik ini harus dinyatakan kepada semua orang. Terhadap mereka yang percaya kepada Kristus maupun tidak. Terhadap mereka yang melakukan kebaikan kepada kita maupun tidak. Apalagi Raja berkata, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Haleluya! Kita disuruh berbuat baik kepada siapa? Orang yang membenci kita. Mau tidak mau, harus kita kerjakan. Nah, kebencian akan dosa dan kejahatan. Slide berikutnya. Kebencian akan dosa dan kejahatan adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Betul kan? Ya, dosa kita harus benci, kejahatan kita harus benci. Tetapi jika kita diperhadapkan dengan kebencian terhadap sesama, apa obatnya? Ini merupakan sarana bagi kita untuk mempraktekkan kasih Kristus yang telah ada di dalam kita. Setuju apa setuju? Bagaimana kita mempraktekkan kasih Kristus? Yesus tidak mati hanya bagi orang yang baik. Betul? Tapi Yesus mati bagi orang yang berdosa, yang melawan, yang memberontak terhadap Dia. Kasihilah musuhmu. Kalau dia benci kita, puji Tuhan. Kalau ada kebencian terhadap kita, puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Katakan puji Tuhan kalau ada orang yang membenci kita. Berarti kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk mempraktekkan kasih. Kasih itu bukan hanya diucapkan. Ya, kasih itu harus dinyatakan. Memang lidah tak bertulang, betul? Dia katakan, I love you, aku sayang kamu, aku mengasihimu. Tapi hati bisa berbicara lain. Betul apa betul? Karena itu, ketika orang benci kita, kita harus bersyukur. Harus bersyukur. Karena itu adalah sarana bagi kita untuk mempraktekkan kasih Kristus. Titus pasal 3 ayat 3. Dalam terjemahan baru,
Dalam terjemahan TB, karena dahulu juga kita juga hidup dalam kejahilan. Ya, zaman jahiliyah. Ya, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling. Jadi dulu saling membenci ini adalah hal yang biasa. Sering terjadi. Si A membenci B, B membenci C, C membenci D, D membenci A. Kebencian bisa menular. Menular. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, kata menular ini dipotong-potong, akar katanya adalah ular. Siapakah ular ini? Halo? Siapakah ular ini? Ya, dia yang menggoda Hawa. Sehingga mungkin secara implisit dalam perkataan ular terakhir kepada Hawa, dia berkata begini, kamu ini kan ciptaan Allah. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, berarti selama ini Allah menduakan manusia. Allah tidak benar ini. Tidak benar. Nah, dari mana datangnya kebencian? Dari kekecewaan. Kekecewaan menjadi kebencian. Mengapa kecewa? Karena tidak sesuai harapan, ekspektasi. Ya, tidak sesuai dengan kemauan, keinginan kita. Akhirnya menimbulkan kekecewaan. Sehingga kekecewaan ini akan berubah menjadi kebencian. Ya, tapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH, dikatakan begini. Dahulu kita sendiri berlaku bodoh dan tidak patuh. Tidak patuh kepada siapa? Kepada hukum. Benar apa benar? Perintah adalah hukum. Ketika sang raja mengeluarkan perintah, perintah itu adalah hukum. Apa yang dikatakan sang raja adalah hukum dan harus dilakukan. Sang raja berkata kepada Adam, Adam adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Dia katakan, kamu boleh makan semuanya ini, tapi hanya satu, jangan. Tapi terjadi pemberontakan, tidak patuh. Ya, kenapa tidak patuh? Karena pergaulan. Ya, Alkitab menyatakan, pada hari sore, senja, dingin, Tuhan datang menjumpai Adam dan Hawa. Mereka bercengkrama. Tapi pada kesempatan berikutnya, Hawa dan Adam juga bercengkrama dengan ular. Betul? Iya kan? Saya percaya godaan ular tidak hanya satu kali. Itu pasti berkali-kali. Ibu-ibu, kenapa jatuh cinta kepada bapak? Bapak-bapak. Ya, kenapa Ibu Abigail jatuh cinta kepada Pak Benyamin? Pasti salah satunya adalah rayuan maut Pak Benyamin. Betul apa betul? Rayuan itu tidak sekali kan Pak? Berulang kali aku mencoba untuk merayu dia. Sama. Ya, akhirnya Hawa termakan rayuan. Dulu hidupmu, itu tidak taat, tidak patuh.
Tetapi ketika engkau menerima kasih karunia Allah, engkau hidup dalam kerajaan Allah, maka hukum kerajaan harus dilakukan. Kita disesatkan oleh orang lain dan menjadi hamba kesenangan dan keinginan yang jahat. Kehidupan lama kita hanya untuk apa? Memuaskan hawa nafsu daging. Ya. Dalam kedagingan ada pertikaian. Apalagi ada iri hati, ada dengki, ada benci dan sebagainya. Tapi Pak, saya benci dia itu benar-benar cinta Pak. Ya, benci, tapi rindu jua. Siapa bilang? Ya, kehidupan kita dahulu penuh dengan kebencian dan iri hati. Kita membenci orang lain dan mereka membenci kita. Ketika saya menyelidiki, kenapa kebencian itu muncul? Perhatikan baik-baik. Kebencian muncul sebagai upaya pengalihan emosi kita terhadap diri sendiri atas apa? Rasa malu, atas rasa tidak mampu, atas ketidakadilan yang kita alami. Jadi ada perasaan emosi yang kita alihkan karena kita tidak bisa menanggungnya. Dan kita mencari kambing hitam untuk kita melampiaskan kebencian kita. Ada kalanya kita melihat, di drakor, dracin, ada yang suka nonton? Ada orang yang baik, tapi dibenci oleh orang satu kampung. Betul apa betul? Ada satu yang berusaha untuk mengkoordinir kebencian itu terhadap dia. Ini adalah pengalihan emosi. Akar penyebab kebencian itu berdasar pada kekuasaan dan kendali. Kekuasaan dan kendali. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kenapa malaikat Lucifer jatuh? Aku hendak duduk. Aku hendak sama seperti Allah. Mau duduk di tahta kerajaan. Untuk apa? Supaya bisa berkuasa dan mengendalikan. Kebencian berdasar dari situ. Kebencian juga sebenarnya berasal dari, kalau kita selidiki kata bahasanya, hate kan. Tetapi dalam bahasa Inggris kuno itu adalah hata. Apa pengertian dari hata ini? Hata ini berarti sesuatu seperti musuh atau lawan. Jadi kalau kita benci berarti memang kita sedang membuat seseorang itu menjadi musuh atau menjadi lawan. Tidak ada yang namanya benar-benar cinta. Ya, benci sedang menempatkan seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi musuh kita, dan targetnya ini. Targetnya bukan untuk menyakiti. Targetnya bukan untuk membuat mereka supaya tersingkir, tapi targetnya adalah kebencian itu. Targetnya adalah menghilangkan atau menghancurkan. Apa yang terjadi dengan anak-anak Adam? Kain dan Habel. Kain benci kepada Habel. Padahal Habel tidak berbuat apa-apa. Cuman karena persembahannya diterima oleh Tuhan. Tadi kebencian adalah upaya pengalihan emosi. Karena Tuhan tidak menerima persembahan Kain, akhirnya dia benci kepada Habel, betul kan? Dan targetnya apa? Tuhan berkata kepada Kain, Kain, ingat, dosa sudah, engkau sudah buka celah dan dosa sedang mengintip, hati-hati. Ya, akhirnya yang terjadi, menurut guru sekolah minggu, Kain membunuh berapa? Ibu Erwin, guru sekolah minggu?
membunuh seperempat penduduk bumi pada waktu itu. Ya, itu menurut pengertian guru sekolah minggu. Tetapi ternyata coba lihat rentetan daripada kebencian Kain. Luar biasa. Ya, terjadi dua kubu. Ada kubu yang membenci, ada kubu yang dibenci. Dan mereka memakai berbagai cara untuk menghancurkan mereka yang dibenci ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita lepaskan semua kebencian kita. Itu adalah masa lalu kita. Sekarang kita harus berjalan dalam kemerdekaan, dalam atmosfer kerajaan Allah yang damai. Sebab raja kita disebut apa? Raja damai. Nah, orang yang masih menyimpan kebencian, ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, jika kita membenci orang lain, maka kita adalah 1 Yohanes slide berikutnya, 1 Yohanes 2 ayat 9 berkata begini, barang siapa mengatakan bahwa ia berjalan di dalam terang Kristus, tetapi membenci sesamanya, ia masih hidup di dalam kegelapan. Orang yang masih menyimpan kebencian, walaupun dia sudah percaya Yesus, Yesus telah menjadi terang bagi kehidupannya, tetapi apa yang terjadi? Matanya masih gelap. Kenapa gelap? Karena dia hanya bisa melihat balok di mata orang lain. Padahal, selumbar di mata orang lain. Padahal balok di matanya sendiri dia tidak lihat. Orang yang masih menyimpan kebencian akan selalu melihat kesalahan orang lain. Orang yang menyimpan kebencian akan berusaha untuk melenyapkan targetnya supaya tidak ada di depan matanya. Orang yang menyimpan kebencian akan berusaha dengan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. Dan ini adalah perbuatan kegelapan yang membuktikan bahwa mereka yang masih menyimpan kebencian masih hidup di dalam kegelapan. Yang kedua, jika kita membenci orang lain, maka kita adalah 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi seorang yang masih menyimpan kebencian, membenci saudaranya, Alkitab menyatakan dia adalah pembunuh manusia. Saya suka membaca. Saya membaca novel, ya. Wah, kalau klan itu, ya, klan kan biasanya ada pemimpin klan. Tapi kalau misalnya pemimpin klan ini sudah membenci seseorang, dia akan menggunakan semua sumber dayanya untuk membunuh seseorang itu. Itulah yang dunia lakukan. Dan itu pun terjadi. Kalau ada orang yang kita benci jatuh, kesempatan bagi kita untuk semakin menekannya. Kalau perlu menenggelamkannya dan tidak muncul-muncul lagi. Iya kan? Ini dunia. Dan saya percaya bahwa di sini tidak ada. Tapi di sana. Ya, di dunia, di luar. Ya. Yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang ketiga yang terakhir. Ya, tetapi masih ada 2 slide lagi. Jika kita membenci orang lain, maka kita adalah 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah
dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau kita masih menyimpan kebencian, membenci orang lain, kita pendusta. Bagaimana dustanya? Katanya anak Allah. Katanya hidup dalam kerajaan Allah. Katanya memiliki hukum. Tapi pendusta. Ya. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Ini bukan saya yang mengatakan, ini Alkitab yang menyatakan, firman Tuhan yang menyatakan. Jadi ada 3 hal. Yang pertama apa? Hidup dalam kegelapan. Yang kedua, seorang pembunuh manusia. Yang ketiga, pendusta. Nah, kita lihat Kolose 3 ayat 13. Berarti apakah ada keuntungan atau kerugian ketika kita menyimpan kebencian? Ada untung atau rugi? Ya. Nah, ini merupakan pilihan bagi kita. Pilihan bagi kita untuk melakukan atau tidak melakukan. Kolose 3 ayat 13 berkata begini. Sabarlah, satu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Bayangkan, kekecewaan, kebencian. Kebencian akan menyebabkan amarah. Amarah akan menyebabkan sakit hati. Sakit hati akhirnya meninggalkan akar pahit, dendam. Kalau begitu, kalau ada orang yang benci kita, apa yang harus kita lakukan? Sabar. Sampai kapan? Sampai selamanya. Ya, sabar itu tidak berkesudahan. Sabar itu terus. Dan dikatakan ampuni. Ampuni dan lupakan. Saudara, ini dia. Ini tandanya kalau kita sudah mengampuni dan melupakan. Kalau kita masih ingat dia dan timbul benci, sakit hati dalam hidup kita, walaupun kita sudah doakan, walaupun kita sudah minta maaf, kita sudah lakukan rekonsiliasi, berarti belum mengampuni. Belum bisa melupakan. Kita bilang, saya sudah mengampuni, saya sudah melupakan. Tapi tiba-tiba kita ingat kelakuannya dia, dan kita masih timbul sakit hati, benci dalam hidup kita, berarti kita belum bisa melupakan. Kapan itu bisa terjadi? Ketika kita ingat dia memenuhi ruangan pikiran kita, dan kita tidak sakit hati lagi. Itu kita sudah melupakan. Makanya firman Tuhan katakan, Yesus berkata, berapa kali kita harus mengampuni? Orang bertanya kepada Yesus, 7 kali, 70 kali. Artinya terus, continue. Sakit, ampuni lagi. Teringat dia, ampuni lagi. Teringat lagi, ampuni lagi. Sampai pada akhirnya, kita sudah lupakan memang. Kalau ingat dia, aman hati kita. Ya, haleluya. Nah, kenapa kita harus lakukan itu? Karena Tuhan telah mengampuni kita. Jadi perbuatlah. Oke, slide berikutnya. Nah, ini dia yang penting. Mengapa kita harus meninggalkan kebencian? Karena kebencian akan mengalihkan fokus kita untuk melakukan kehendak Allah. Kita lagi jalan melakukan kehendak Allah,
Tapi kebencian itu akan mendistrak kita, menyelewengkan kita, sehingga kita tidak melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Lalu Lukas 9 ayat 62 mengatakan demikian. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk apa ini yang bajak? Bajak tanah hati kita. Seorang petani akan membajak lahannya untuk apa? Supaya gembur. Berarti dia harus mengeluarkan ada batu-batu, ada akar-akar pohon, dan sebagainya yang mengotori tanah itu. Betul kan? Sehingga tanah itu bisa siap. Ada batu-batu kekerasan hati, ada kerikil-kerikil dosa, ada akar-akar kepahitan, harus dibajak. Karena dalam terjemahan FIYH berkata begini, tetapi Yesus berkata kepadanya, siapapun tidak layak bagi kerajaan sorga, kalau ia membiarkan perhatiannya dibelokkan dari pekerjaan yang sudah kurencanakan baginya. Perhatian kita dibelokkan. Paling gampang perhatian kita dibelokkan karena soal perasaan. Betul apa betul? Ya? Coba katakan kiri kanan. Kamu itu paling gampang dibelokkan perhatianmu oleh apa? Jujur saja. Jadi seperti begini ada lagu. Ya, ingat-ingat. Lagi makan, ingat kamu. Ya, lagi tidur, orang tidak akan bisa tidur enak ketika perasaannya kacau. Biasanya karena ya bagi banyak pengusaha mungkin usahanya. Tetapi menurut penelitian karena emosi. Saudara mau hidup tenang, mau hidup damai? Ya, tinggalkan kebencian. Sabar dan ampuni. Ayat pertama dikatakan apa? Berbuat baik. Semakin orang membenci kamu, semakin lakukan perbuatan baik. Karena Roma 12 berkata, itu ibaratnya kita sedang menumpukan bara api di kepalanya. Kita ada dalam kerajaan Allah. Kita harus melakukan kehendak Allah. Jangan terdistrak. Jangan menyimpang perhatian kita. Fokus, kerjakan kehendak Allah. Jangan simpan kebencian. Katakan kiri kanan. Jangan simpan kebencian. Tidak ada untungnya simpan kebencian. Justru kerugian yang paling banyak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan baik. Biar kami mempersiapkan kehidupan kami. Untuk menjadi pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Kami punya sang raja, kami punya hukum kerajaan. Biar kami menaati sang raja dan hukum kerajaan itu. Dan biar Bapak Ibu Saudara, kalau ada kebencian dalam kehidupan kita, keluarkan, buang itu semua. Supaya kita bisa melakukan kehendak Allah. Kita bisa bertanding dalam gelanggang pertandingan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Dengan menanggalkan segala beban dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu, berkati umat-Mu, berkati gereja di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.